pertanyaan yang nomor 14, terangkan tentang tawassul kepada Nabi. Jadi apa hukumnya bertawassul kepada Nabi? Yang pertama, apa itu tawassul? Tawassul itu adalah, ya, yang disebut dengan tawassul adalah talabu jalbi manfa'ah aw indifa'i madarrah minallahi bi dzikri ismi nabiyyin awwaliyyin ikraman lil mutawassali bihi. Tawassul itu adalah memohon datangnya manfaat. Talabu jalbi manfaatin. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk didatangkan manfaat kepadanya. Awin difa'i madarratin, atau memohon kepada Allah untuk dihindarkan darinya mara bahaya. Bizikris minabiyyin, dengan menyebut nama seorang nabi. Awwaliyin, atau menyebut nama seorang wali. Ikraman lil mutawassali bihi, untuk memuliakan keduanya, untuk memuliakan nabi yang disebutkan atau memuliakan wali yang disebutkan. Nah, jadi tawassul itu adalah berdoa memohon kepada Allah, tidak memohon kepada selain Allah. Ini yang tidak dipahami oleh mereka yang mengatakan tawassul itu syirik. Mereka memahami bahwa tawassul itu meminta kepada selain Allah. Tidak. Orang muslim bertawassul, mereka minta kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Makna tawassul itu adalah meminta kepada Allah. Minta apa? Didatangkan manfaat kepadanya, dikabulkan hajatnya, Allah Ta'ala berikan apa yang dimintanya. Awin difa'i madarrah, atau supaya dihilangkan kesusahan darinya. Mintanya sama Allah. Jadi bertawassul itu berdoa, memohon, meminta kepada Allah. Namun bedanya tawassul dengan doa biasa. Tawassul ini meminta kepada Allah agar didatangkan manfaat atau dihilangkan mudarat, mara bahaya darinya. Bizikris minabiyyin, dengan menyebutkan nama seorang nabi misalnya. Awwaliyin, atau nama seorang wali. Jadi bedanya di sini. Tawassul itu dalam doanya dia menyebutkan nama nabi. Ada nama nabi yang ia sebut. Bawa-bawa nama nabi. Awwali, atau nama seorang wali. Untuk apa? Bukan untuk meminta kepada nabi tersebut. Bukan untuk meminta kepada wali yang ia sebutkan. Tapi apa tujuannya? Ikraman lil mutawassali bihi. Memuliakan. Memuliakan siapa? Nama nabi yang ia sebutkan dalam doanya. Memuliakan siapa? Memuliakan nama wali, memuliakan seorang wali yang namanya ia sebutkan dalam doanya, bukan untuk meminta kepadanya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Jadi tawassul hukumnya diperbolehkan. Para ulama sepakat atau ijma', ya, sudah ijma' para ulama, sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa tawassul itu hukumnya diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Ya. Al-wasilah yang disebut dengan wasilah di sini adalah kullu syai'in yuqarribukum ilallah fatlubuhu. Wabtaghu ay utlubu, cari oleh kalian.
Apa yang dicari? Al-wasilah. Al-wasilah itu apa? Ma yuqarribukum ilallah. Sesuatu yang dapat yang dapat supaya kita bertaqarrub kepada Allah. Taqarrub kepada Allah artinya mendekatkan diri dengan makna bukan secara fisik. Ya, bukan secara fisik. Kita dekat kepada Allah bukan secara fisik. Jadi wabtaghu ilaihil wasilah, cari hal-hal yang dapat mendekatkan kalian kepada Allah, namun bukan secara fisik. Apa itu? Yang dimaksud adalah asbab, sebab-sebab yang dapat menjadikan kita dekat dengan Allah secara ma'nawi. Apa sebab-sebab tersebut? Sebab-sebab tersebut adalah al-a'mal as-salihah. Amal-amal soleh. Artinya wabtaghu ilaihil wasilah ay utlubuh ilaihi al-a'mal as-salihah. Bil a'mal as-salihah. Lakukanlah, carilah hal-hal yang dapat mendekatkan kalian kepada Allah, yaitu dengan melakukan amal-amal soleh. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bertawassul, wasilah, untuk kita mencari wasilah. Jalan kita untuk kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara ma'nawi, yaitu dengan amal-amal soleh. Makanya dalam hadis yang sahih yang sering kita dengar, bahwa ada di sana pada masa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menceritakan ada 3 orang yang terperangkap di dalam sebuah gua karena mulut guanya tertutup oleh batu besar. Mereka tidak bisa keluar darinya. 3 orang tersebut terperangkap di dalamnya. Mereka minta tolong, tidak ada orang yang membantunya. Mereka mau dorong batu tersebut, mereka tidak punya kuasa. Mereka kemudian mengatakan bahwa tidak ada jalan lain untuk kita bisa keluar dari sini kecuali rahmat Allah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang terbaik. Cara mereka berdoa kepada Allah, karena mereka yakin tidak akan ada yang bisa menolong mereka. Karena mereka yakin bahwa kekuatan mereka, tenaga mereka tidak akan bisa untuk menggeser batu tersebut. Mereka meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah. Berdoa dengan doa terbaik mereka. Apa yang mereka katakan dalam doa mereka? Masing-masing mereka bertawassul. Bertawassul dengan amal soleh yang mereka lakukan. Yang satu bertawassul dengan amal solehnya, kemudian bergeser batu tersebut. Namun mereka belum bisa keluar darinya. Yang satu lagi berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal soleh yang pernah ia lakukan, kemudian bergeser lagi batu tersebut. Namun mereka juga belum bisa keluar darinya. Yang satu lagi yang terakhir berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal soleh yang ia lakukan, ya. Kemudian batu tersebut bergeser dan alhamdulillah mereka bisa keluar darinya. Ini tawassul dengan amal soleh. Para ulama mengatakan amal soleh itu makhluk. Amal itu makhluk, ciptaan Allah. Para ulama mengatakan jika diperbolehkan bertawassul dengan amal soleh, wa huwa mafdul, maka lebih pantas, lebih aula kita bertawassul dengan ma huwa afdalu minhu, sesuatu yang lebih afdal darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul makhluqat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia. Amal soleh adalah makhluk.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul makhluqat. Makhluk yang paling mulia. Kalau kepada amal soleh kita boleh bertawassul kepadanya, dan kita dianjurkan bertawassul kepadanya dengan firman Allah wabtaghu ilaihil wasilah, maka lebih berhak, lebih pantas, lebih layak kita bertawassul kepada mahwa afdalu minhu, zat yang lebih afdal dari amal soleh tadi. Siapa itu lebih afdal dari amal soleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahwa di sini disebutkan dalam hadis, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada seorang yang buta untuk bertawassul dengannya. Ini kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Rasulullah didatangi oleh seorang yang buta. Seorang yang buta ini meminta kepada Rasulullah untuk didoakan supaya sembuh dari kebutaannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, in syi'ta sabarta wa in syi'ta da'autu laka. Kalau engkau mau, ya engkau bersabar. Kalau engkau mau, ya tidak mau bersabar, saya akan mendoakan. Namun di sini mereka orang-orang yang mengatakan tawassul itu tidak diperbolehkan, ketika kita mengutarakan hadis ini mereka mengatakan redaksinya Rasulullah mendoakannya. Rasulullah mendoakannya. Namun ya kelanjutan hadisnya ditemukan bahwa Rasulullah tidak mendoakannya, tetapi mengajarkan doa kepadanya untuk dia yang mengucapkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada seorang yang buta tadi. Sebelumnya Rasulullah memerintahkannya untuk berwudu, itil midha'ah, pergi ke tempat wudu, fatatawadda, kemudian berwudu, summa sholli raka'atain, kemudian salat 2 rakaat, summa qul hadhihi da'awat, kemudian baru katakan doa ini. Apa doanya kemarin? Ya. Apa doanya kemarin? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Dalam hadis, dalam doanya Rasulullah mengajarkan disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi. Ya. Ini jelas redaksinya adalah redaksi tawassul. Inilah contoh dari redaksi tawassul. Berdoa dengan menyebut nama seorang nabi atau menyebut nama seorang wali. Atau dengan redaksi lain, bijahi sayyidina Muhammad misalnya. Kita mengatakan Allahumma rzuqni auladan salihin bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak-anak yang saleh dengan kemuliaan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara bentuk redaksi tawassul. Atau dengan mengatakan Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiba bi barakati Syekh Ahmad Ar-Rifa'i. Ya Allah, berikanlah aku rizki halal yang baik dengan keberkahan Syekh Ahmad Ar-Rifa'i. Ini diantara redaksi tawassul, dan ini diperbolehkan, bukan suatu hal yang dilarang. Ini bukan suatu bentuk kesyirikan. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh mereka, ya, kelompok Al-Wahabiyah mengkafirkan ini. Mereka katakan itu kufur, itu syirik. Ya, mereka tidak paham apa makna tawassul yang sudah disebutkan oleh para ulama.